Lewat suara, kita tumbuh bersama. Halo pemirsa, kembali lagi bersama aku Hanif di podcast Suara Kita. Lewat suara, kita tumbuh bersama. Di episode pertama kemarin kita telah membahas main ya teman-teman. Dimana kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan pola pikir kita, bagaimana kita mengasah otak kita agar tetap tajam, ya apapun yang berkaitan dengan investasi otak. Kemudian di episode kedua kita membahas tentang body ya teman-teman, dimana kita berbicara tentang bagaimana menjaga tubuh agar tetap sehat di tengah kehidupan kita yang sangat-sangat padat ini. Tetapi pernah gak sih teman-teman tuh ngerasa capek? Capeknya tuh bukan capek fisik dan juga bukan capek pikiran, melainkan capek batin. Teman-teman suara kita juga pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati, pernah merasakan yang namanya kecewa, yang dimana perasaan-perasaan seperti ini itu sangat menghambat kegiatan kita, sangat menghambat aktivitas kita sehari-hari, apalagi buat kita-kita yang lagi pengen berkembang. Nah, maka dari itu di episode ketiga ini kita bakal kedatangan narasumber yang pastinya sangat mengerti dalam hal tersebut. Narasumber kita kali ini juga akan memberikan solusi-solusi yang pastinya sangat berguna buat teman-teman suara kita. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Kak Reni Elianti. Halo Kak Reni. Halo Kak Hanif. Gimana nih Kak Reni kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Hanif. Kak Hanif gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat Kak Reni. Alhamdulillah. Nah, semoga teman-teman suara kita di sana juga sehat-sehat ya Kak Reni ya. Amin. Oke, nah sebelum kita masuk ke episode ketiga teman-teman dan juga Kak Reni, aku mau dong Kak Reni sapa-sapa dulu nih teman-teman suara kita sekalian perkenalan diri lagi gitu. Oke. Halo teman-teman suara kita. Perkenalkan aku Reni Elianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan saat ini aku semester 5 nih teman-teman. Aduh, bentar lagi dong nih selesai nih Kak Reni. Insya Allah, amin. Amin. Kita doakan ya teman-teman ya yang terbaik buat Kak Reni. Amin, terima kasih teman-teman. Oke, Kak Reni, kita masuk ke episode ketiga yang dimana kita bakal ngebahas tentang mental atau spirit Kak Reni. Dimana kan episode pertama kemarin kita udah ngebahas tentang main nih. Episode kedua udah ngebahas tentang body. Nah, suara kita di episode ketiga ini akan membahas tentang spirit atau mental. Nah, langsung aja nih ya masuk ke pertanyaan Kak Reni ya. Pertanyaan pertama itu adalah seberapa besar ini pengaruh ya kan Kak Reni, kesehatan mental kita terhadap pola pikir, terhadap kinerja otak kita, terhadap aktivitas kita sehari-hari gitu Kak Reni. Oke, jadi seberapa besar sih pengaruh kesehatan mental atau batin kita ini tadi terhadap pola pikir kita Ya, dan produktivitas benar-benar. kita sehari-hari ya kan? Iya benar-benar Kak Reni. Oke teman-teman suara kita, ketika kita membahas seberapa besar pengaruh, tentu saja pengaruhnya sangat besar nih ya Kak Hanif. Oke. Soalnya ketika batin kita ini merasa lelah karena kecewa, sakit hati, atau karena tekanan-tekanan yang lainnya, itu akan membuat otak kita jadi sulit fokus nih Kak Hanif. Iya, Otak iya, kita iya. jadi sulit fokus, tubuh kita juga jadinya lemah gitu, jadi kayak mudah capek. Padahal saat itu kita sedang tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Nah, sehingga banyak nih orang-orang yang ngomong aku capek tapi bukan capek fisik gitu ya kan Kak Hanif. Nah, karena apa? Karena sebenarnya yang capek itu batinnya gitu. Batinnya yang capek dan itu akan mempengaruhi pola pikirnya tadi jadi kurang fokus dan tubuhnya jadi lemah padahal tidak melakukan aktivitas apapun gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya Kak Reni Iya, ya sangat. terhadap bagaimana kita berpikir ya, bagaimana kita memasukkan ilmu-ilmu gitu ya Kak Reni ya. Iya, benar-benar. Terutama buat kehidupan lah ya, buat kegiatan kita sehari itu sangat berpengaruh kesehatan mental ini teman-teman. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak Reni ya, terkadang ya Kak Reni, aku sendiri ya, barangkali teman-teman suara kita tuh juga merasakan kayak kita tuh gak sadar gitu Kak Reni, kalau kita nih lagi gak baik-baik aja mentalnya. Kalau spirit kita tuh lagi gak seimbang gitu Kak Reni. Ada gak sih gitu Kak Reni kayak tanda-tanda agar kita tuh bisa tahu, kita jadi bisa peka gitu terhadap mental kita gitu Kak Reni. Oke, jadi tanda-tanda ketika spiritual kita itu tidak seimbang itu Ya, bagaimana sih gitu? benar. Jadi gini teman-teman suara kita, biasanya tanda-tandanya itu bisa dilihat dari ketika diri kita itu merasa hampa gitu. Oke. Kita merasa hampa. Padahal kita itu terlihat baik-baik aja.
tubuh kita sehat-sehat aja, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi aktivitas itu tadi atau rutinitas itu tadi yang kita lakukan itu terasa rutinitas yang biasa aja dan rutinitas yang tidak ada maknanya gitu kan. Sama satu lagi, kita baik-baik aja nih, kelihatannya baik-baik aja, tapi regulasi emosinya. Kita jadi mudah marah, kita jadi mudah lelah, kita kurang bersyukur, dan itu tadi juga menganggap bahwa rutinitas yang kita lakukan itu hanya rutinitas yang tidak ada maknanya gitu. Ketika hati kita itu merasa hampa gitu kan. Kemudian aktivitas itu berjalan seperti biasanya, terus juga tubuh juga sehat-sehat aja, tapi hati kita tuh merasa kosong gitu kan ya. Gitu. Nah, itu tadilah bisa disimpulkan bahwa spiritual kita sedang tidak seimbang gitu kan. Jadi kayak nggak ada support lah ya. Gitu dari mental kita tuh untuk ngejalanin sesuatu hal. Jadi nggak ada maknanya, kosong aja gitu, flat ya Kak Reni ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kak Reni, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan sih Kak Reni. Ini lebih ke tips. Lebih ke cara-cara ala Kak Reni Elianti dalam mengistirahatkan mental, mengistirahatkan spirit gitu Kak Reni. Iya, silahkan Kak Reni. Jadi cara aku gimana sih untuk mengistirahatkan batinku ketika benar-benar padat banget atau benar-benar capek itu gimana gitu ya. Sebenarnya ini juga aku masih belajar ya teman-teman suara kita. Nah, cara aku mengistirahatkan batin aku tuh aku belajar untuk tidak memaksa diri aku sendiri dan menyadari bahwa aku sedang tidak baik-baik saja Kak Hanif. Karena kebiasaan kita selalu memaksa diri kita sendiri dan kita menganggap bahwa diri kita kuat, diri kita bisa. Padahal saat itu kita udah benar-benar lelah nih Kak Hanif. Kita udah benar-benar butuh istirahat. Tapi kita selalu ngomong, aku bisa, aku kuat. Pokoknya aku bisa gitu. Kita tuh terlalu gengsi untuk mengatakan bahwa sebenarnya diri kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Terlalu memaksakan ya kan? Iya, terlalu memaksakan. Itu tidak baik ya teman-teman. Karena setiap tubuh itu pasti memiliki porsinya masing-masing, memiliki kapasitasnya masing-masing yang mana kalau tubuh kita sendiri, otomatis kita sendiri juga dong yang tahu porsinya itu sampai mana. Kalau sampai sini kita udah terlalu lelah, berarti kita stop. Kita sadari bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian karena kita berbicara tentang spiritual, tentu saja kita beribadah kepada Allah ya teman-teman. Mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan beribadah, berdoa. Sama ada satu lagi nih Kak Hanif. Apa ini? Ini lucu sih Kak Hanif. Kok lucu? Menurut aku apa lucu. Ini? Soalnya, ini dia, menangis teman-teman. Iya. Nah, aku nggak tahu ya semua apakah laki-laki juga menerapkan menangis ini, tapi kebanyakan aku mendengar dari teman-teman perempuanku juga nih Kak Hanif, sama aku mengalami diriku sendiri juga pengalaman pribadi. Jadi kebanyakan perempuan itu bukan berarti laki-laki nggak menangis ya teman-teman, pasti menangis. Aku menangis teman-teman. Tapi laki-laki ini suka gengsi nggak sih Kak Hanif? Karena mereka takut dianggap lemah kalau menangis. Soalnya laki-laki nih, pria gitu, ya kan. Jadi gini teman-teman, menangis. Nah kebanyakan perempuan ini merasa bahwa ketika dia menangis itu bisa mengurangi rasa penuh atau kacau yang dia rasakan pada saat jadi itu. Lepas gitu ya. Iya, jadi lebih lega kalau dia udah menangis Kak Hanif. Padahal kalau kita lihat-lihat menangis itu tidak menyelesaikan masalah apapun ya kan Kak Hanif. Apalagi kalau menangisnya udah berlebih-lebihan, udah terlalu banyak menangis. Tapi aku sendiri itu merasa bahwa menangis itu bisa lebih sedikit melegakan perasaan kita yang sedang kacau itu tadi, pikiran kita yang udah penuh banget. Dan dengan menangis itu tadi jauh lebih lega lah gitu. Nah jadi setelah menangis tadi kita kan udah lega nih, baru kita lanjutin untuk mencari cara atau solusi dari masalah yang kita hadapi saat itu gitu. Sama yang terakhir, aku belajar bahwa menerima bahwa semua hal itu tidak harus dimenangkan dan setiap luka itu tidak harus sembuh pada saat itu juga. Jadi semuanya itu butuh waktu kan ya. Jadi proses ya? Iya benar-benar. Jadi yang pertama itu jangan memaksakan diri ya karena punya kapasitas ya. Terus yang kedua itu tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun kita adalah makhluknya. Gitu. Dan yang ketiga itu tadi menangis Kareni. Iya, aku juga sering menangis Kareni. Cuman emang ya karena aku pria nggak mungkin dong aku nangis di depan banyak orang atau aku pengen
menangis terus ada orang tahu itu aku nggak mau Kak Reni gitu. Iya, benar-benar. Dan yang terakhir tadi terkait menerima ya Kak Reni ya? Menerima, tidak semua hal harus dimenangkan Oke. dan tidak semua luka harus Oke. sembuh, harus segera sembuh pada saat itu juga gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan apa memotivasi nih Kak Reni? Motivasi boleh motivasi. Kayaknya pertanyaannya udah aja Kak Reni, Oke. udah banyak pertanyaan dan pastinya apa ya bisa ngebantu teman-teman ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu Kak Reni. Oke Kak Reni, nah karena kita di podcast suara kita ini lagi ngebahas tentang mind body spirit ya, dimana ketiganya ini nih merupakan bagian dari investasi diri gitu Kak Oke. Reni. Nah dari Kak Reni sendiri, apakah antara mind body spirit ini ada hubungannya gitu Kak Reni? Oke. Apakah mereka tuh saling berkaitan? Apakah mereka tuh saling berhubungan gitu Kak Reni? Oke, jadi apa sih hubungan antara mind, body, dan spiritual itu tadi ya? Benar banget. Oke, jadi menurut aku konsep mind, body, dan spiritual itu adalah 3 konsep yang saling berhubungan, Oke, saling berhubungan iya, iya. banget. Nah, kalau body itu sebagai penopang aktivitas, kemudian mind itu yang mengarahkan keputusan, spirit itu sebagai yang sumber memberikan makna dan ketenangan. Jadi di iya. sini spiritual itu berperan sebagai pusat keseimbangan ya Kak Oke. Hanif. Selain dia pelengkap dari kedua ini tadi, mind sama body, spiritual ini juga dia sebagai pusat keseimbangan. Jadi kalau misalnya mind sama badinya udah baik tapi spiritualnya kurang dirawat dan kurang dijaga, maka tidak seimbang. Oke. Nah, sesuatu hal yang tidak seimbang maka tidak bisa berjalan dengan baik, Oke. ya kan Kak Hanif. Jadi ketiganya itu sangat berkaitan dan berhubungan Kak Hanif. Contoh simpelnya seperti ini, mind itu yang memberikan arah, Oke. body itu yang memberikan tenaga, lalu spirit itu yang memberikan makna Kak Hanif. Oke. Jadi ketiganya itu tidak bisa dipisahkan ketika kita ingin menjalankan kehidupan yang sehat Kak Hanif. Oke, jadi memang ketiganya ini memang harus saling dijaga ya Iya, karena benar. jangan cuma salah satu aja karena memang mereka ini sangat berpengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat berpengaruh untuk aktivitas kita ya Kak Reni ya. Oke. Yang terakhir aku mau motivasi aja lah Kak Reni ya. Oke. Kita masuk ke motivasi karena suara kita ini tempatnya motivasi buat teman-teman yang pastinya butuh nih ya kan. Nggak mungkin dong kita sebagai manusia nggak butuh motivasi ya Kak Reni Oke, ya. benar. Silakan Kak Reni kasih motivasi buat Oke, teman-teman suara kita. Oke, walaupun aku sendiri juga butuh motivasi Oke. ya Kak Hanif ya. Aku Benar, juga benar, tidak benar. seorang motivator ya teman-teman, tapi semoga sedikit motivasi ini sangat bermanfaat Iya, untuk bisa teman-teman ngebantu suara kita ya. ya. Karena tadi kita membahas tentang spiritual ya teman-teman, tentunya tentang beribadah, tentang ketenangan jiwa, tentang ketenangan batin kita itu bagaimana, kita mencari makna agar tenang. Maka motivasi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman suara kita ini, ketika kita ingin beribadah kepada Allah itu jangan menunggu ketika kita tenang. Oke. Justru ketika kita sedang sibuk, ketika kita sedang lelah, sedang kacau, maka mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meluruskan niat gitu dan bersyukur gitu teman-teman suara kita. Sama satu lagi, teman-teman jangan hanya fokus atau terlalu memikirkan ingin menjaga mind sama body doang. Oke, ya kan? ya, Kita ya. itu terlalu fokus memikirkan pikiran aja, mind kita agar tetap sehat sama body kita agar tetap sehat gitu. Tapi hati kita tadi, batin kita nggak kita pikirin. Oke, terlupakan gitu. gitu Iya, ya. terlupakan. Padahal yang tadi udah aku jelasin, ketiganya ini harus seimbang teman-teman. Tiga-tiganya harus baik. Nah, kalau tiga-tiganya baik, maka akan seimbang dan semua kegiatan akan berjalan dengan baik gitu. Jadi Oke. teman-teman jangan hanya merawat pikiran dan merawat tubuh saja, tapi rawatlah hati teman-teman. Oke. Karena sebanyak apa kegiatan yang kita lakukan di luar sana, sesibuk apa, tapi kalau kegiatan itu tidak memberikan ketenangan pada diri kita, itu justru lama-kelamaan iya. akan menyiksa batin Iya, kita. benar, Iya benar, nggak benar, sih, benar Kak Hanif? banget. Gitu Iya. teman-teman. Jadi ingat teman-teman ya, jagalah mental kalian ya teman-teman ya, karena itu sangat penting demi keseimbangan antara pikiran dan juga tubuh kalian. Oke, kita sudah berada di penghujung podcast nih Kak Reni ya. Terima kasih teman-teman karena telah tetap stay dan juga menonton ya podcast suara kita. Ya, aku Hanif. Dan aku Reni, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Tetap di suara kita. Lewat suara kita tumbuh tumbuh bersama. bersama. See you. See you. Dadah Dadah, teman-teman suara kita. teman-teman.
Lewat suara kita tumbuh bersama.